Shalom, saudara yang kasih Tuhan, kita masih menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya percaya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita. Haleluya. Salah satu cara yang paling penuh kuasa untuk berdoa itu adalah menemukan janji Tuhan di dalam Alkitab dan mengingatkan Tuhan akan apa yang Dia pernah katakan tentang kita. Tuhan, Engkau berfirman aku diberkati dan tidak akan mendapat kutuk. Tuhan, Engkau berfirman dengan umur panjang Engkau akan memuaskanku. Tuhan, Engkau berfirman kemurahan-Mu bukan untuk sesaat, melainkan untuk seumur hidupku. Dan ketika kita dapat berkata Tuhan Engkau berfirman, Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Yesaya 62 ayat 6 berkata, hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Ayat ini tidak berkata ingatkan Tuhan tentang masalah-masalah kita. Kadang kita menggunakan doa sebagai alasan untuk mengeluh. Tuhan, orang-orang di tempat kerjaku tidak memperlakukanku dengan baik. Tuhan, rumah tanggaku sedang berantakan. Tuhan, anak-anakku sedang hidup tidak karuan. Tuhan, usahaku sedang bangkrut dan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tuhan, aku tidak tahan lagi menghadapi sakit penyakit ini. Tuhan, saya sudah tua dan belum punya pasangan hidup. Saya sudah tidak tahan lagi, sudah tidak ada kerjaan dan sebagainya. Kadang kita tidak perlu lagi menceritakan kepada Tuhan tentang masalah-masalah kita. Kadang kita perlu mengingatkan Tuhan tentang apa yang Tuhan pernah katakan tentang kita. Tuhan, Engkau berfirman Engkau akan memenuhi segala kebutuhanku sesuai dengan kekayaan-Mu. Engkau berfirman Engkau Yehova Jireh, Allah akan memenuhi kebutuhanku. Engkau berfirman Engkau akan menjadi pembelaku. Engkau berfirman Engkau akan berperang untukku. Engkau berfirman apa yang akan mencelakakanku akan Engkau ubah menjadi berkat dan kebaikan. Saya percaya ketika kita mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya, kita akan membuat Tuhan mewujudkan janji-janji itu digenapi dalam kehidupan kita. Daripada kita mengingatkan Tuhan akan masalah-masalah kita, lebih baik kita ingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Tuhan, Engkau berfirman bahwa Engkau akan memulihkan kesehatanku dan menyembuhkanku. Engkau mengatakan bahwa apa yang mustahil bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Saya percaya ketika kita mendoakan janji-janji Allah, bukan mendoakan masalah kita, kita akan merasa lebih baik. Firman Tuhan yang keluar dari mulut kita itu hidup dan penuh kuasa. Haleluya. Ketika Tuhan mendengar janji-janjinya, saya percaya Tuhan sedang mengatur mujizat agar terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengubah banyak hal untuk kebaikan kita. Mungkin hal ini tidak akan terjadi dalam satu malam atau terjadi secara instan, tetapi tetaplah beriman dan teruslah mengingatkan Tuhan akan apa yang telah Tuhan janjikan kepada kita hari demi hari. Daripada kita mengeluh, lebih baik kita mengingatkan Tuhan tentang janji-janji Tuhan. Daripada kita menjelaskan masalah kita, lebih baik kita menjelaskan, memperkatakan apa yang Tuhan telah firmankan kepada kita. Ketika kita sebagai orang tua menjanjikan sesuatu kepada anak-anak kita, kita pasti akan melakukan segala hal yang mungkin untuk mewujudkan janji-janji yang pernah kita katakan itu. Suatu saat saya berjanji kepada anak perempuan saya, Naara. Ketika dia berumur 2 tahun, saya berjanji bahwa saya akan membelikan jas hujan yang ada gambarnya hipo. Karena memang saat itu Naara ini ingin jas hujan yang ada gambarnya kuda Nil. Setiap waktu, setiap hari, Naara yang masih berumur 2 tahun tersebut selalu ingatkan saya tentang janji yang pernah saya katakan. Beberapa bulan berlalu, terus dia ingatkan saya. Waktu mau tidur, saat makan, saat nonton, tidak peduli waktunya, selalu ingatkan saya. Dia tidak akan biarkan saya lupa dengan janji itu. Tidak lama kemudian saya berusaha mencari jas hujan yang ada gambarnya hipo, gambarnya kuda Nil, dan saya membelinya di toko online dan saya berikan kepada anak saya, Naara. Jika kita sebagai orang tua duniawi ini sedemikian terdorong ketika anak kita mengingatkan kita akan apa yang telah kita janjikan, akan apa yang kita pernah katakan, betapa lebih lagi Bapa surgawi kita yang memegang firman dan janjinya. Tuhan tidak dapat berdusta. Kita dapat mengingkari janji-janji kita, tetapi Tuhan tidak dapat melawan apa yang telah Ia janjikan dan firmankan. Semua janji Tuhan adalah ya dan amin. Mari ingatkan Tuhan terus-menerus.
Tuhan suka diingatkan. Kita mengingatkan Tuhan bukan karena Tuhan pikun atau bisa lupa. Tuhan suka diingatkan. Ketika kita terus mengingatkan Tuhan akan apa yang telah Dia firmankan, kita sedang melepaskan iman kita. Yesaya 62 ayat 6-7 berkata, "Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan Dia tinggal tenang." Di ayat ini dikatakan janganlah kamu tinggal tenang. Itu berarti kita harus gigih. Kita harus menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita serius tentang iman kita. Itulah cara yang kita perlukan ketika kita harus mengingatkan Tuhan akan apa yang telah Dia pernah katakan kepada kita. Mari ingatkan Tuhan lagi dan lagi. Tidak mengomeli Tuhan, mari kita datang kepadanya dengan iman dan memperkatakan apa yang pernah Tuhan katakan kepada kita. Mengingatkan Tuhan akan janjinya, bukan mengingatkan Tuhan tentang masalah-masalah kita. Tuhan akan setia kepada firman-Nya. Apa yang Tuhan janjikan, Dia akan lakukan. Amin. Selamat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya.